Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah Aman dalam Lindungan Tuhan. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur 125 ayat 1 berkata, Nyanyian ziarah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Mari kita mulai renungan kita. Menjalani kehidupan yang telah menyimpang karena dosa, memang sulit. Kita mempunyai kemampuan untuk tahu tentang yang baik dan yang jahat, namun terbatas dalam pengetahuan tersebut. Ada bagian-bagian tertentu dalam kehidupan yang tidak terjelaskan. Ada begitu banyak pertanyaan menggantung yang tidak menemukan jawaban, atau tidak ada jawaban. Paling sederhana, pertanyaan tersebut adalah mengapa saya ada hari ini, di sini dan sekarang ini? Mengapa tidak 500 tahun silam, atau 1000 tahun yang akan datang? Mengapa harus lahir sebagai bangsa A dan bukan di bangsa B? Mengapa lahir dari orang tua ini, dan bukan yang itu? Belum lagi berbagai-bagai pertanyaan yang muncul ketika melihat fakta bahwa kehidupan itu diwarnai penderitaan, akan semakin banyak tanda tanya yang tidak menemukan penjelasan yang memuaskan. Dalam situasi ini, ada banyak jawaban yang ditemukan. Bahwa hidup ini hanya kebetulan, atau hidup ini sudah digariskan demikian, atau hidup ini harus diperjuangkan, sampai pada akhirnya mengerucut pada jawaban, bahwa ada penguasa yang menata segalanya. Di mana penguasa itu, bisa di gunung, di pohon, di lautan,
atau di setiap tempat yang memungkinkan. Konteks inilah yang dihadapi oleh penyair Mazmur, bahwa setiap bangsa mempunyai penguasanya masing-masing, masing-masing disembah sebagai sesembahan yang mengatur dan menata kehidupan. Pemazmur fokus pada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang bisa diandalkan untuk melindungi dan menjaga seperti gunung yang mengelilingi Yerusalem. Tuhan telah nyata berkarya dalam sejarah kepada kehidupan umat-Nya, Tuhan yang hidup, yang terus hadir dan menyatakan diri. Karyanya di masa lampau memberikan jaminan bahwa Tuhan adalah penguasa atas kehidupan. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan, maka sudah selayaknya umat hidup dalam ketaatan kepadanya. Fakta inilah yang membuat kehidupan umat aman dalam lindungannya. Ia akan terus menjaga dan bertindak, Ia pemilik otoritas mutlak atas kehidupan. Pengetahuan manusia terbatas, dan Tuhan pengetahuannya mengatasi apa yang diketahui oleh manusia. Itu sebabnya ada begitu banyak hal yang tidak diketahui oleh manusia, namun pasti diketahui oleh Dia. Kehidupan memang telah menyimpang karena dosa. Berbagai penderitaan menjadi dinamika yang akan terus hadir dalam kehidupan. Meskipun demikian, hal itu tidak boleh menggoyahkan kehidupan orang percaya untuk terus mempercayakan kehidupan pada Tuhan. Dia adalah Tuhan, bukan Tuhan lokal yang terbatas. Sepantasnya jika kita merasa aman ketika mempercayakan kehidupan kepadanya. Panggilan untuk memuji Tuhan dengan lidah dan menyanyikan janji-Nya. Mazmur 119 ayat 172 berkata, "Kiranya lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu adil." Dalam nas hari ini, kita disajikan dengan sebuah panggilan untuk memuji Tuhan dengan lidah kita dan menyanyikan janji-Nya. Kata-kata ini mengajak kita untuk mempertimbangkan bagaimana kita menggunakan lidah kita dalam memuji Tuhan dan mengakui keadilan-Nya. Pertama-tama, kiranya lidahku menyanyikan janji-Mu, mengingatkan kita akan pentingnya pujian dan syukur dalam kehidupan kita. Ketika kita menelusuri janji-janji Allah dalam Alkitab, kita menyadari betapa besar dan setia kasih-Nya kepada kita. Lidah kita bukan hanya untuk berbicara, tetapi juga untuk menyanyikan pujian kepadanya atas kasih karunia-Nya yang tak terhingga. Kedua, sebab segala perintah-Mu adil, mengingatkan kita akan karakter Allah yang adil. Ketika kita hidup sesuai dengan perintah-Nya, kita hidup dalam kesetiaan dan keadilan. Keadilan Allah memandu kita untuk hidup dengan integritas, kejujuran, dan kasih dalam segala hal. Apa yang hendak direnungkan dari nas hari ini? Dari nas hari ini, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan. Pertama, pujian dan syukur. Renungan ini mengajak kita untuk mengalirkan pujian dan syukur kepada Tuhan dengan lidah kita. Janji-janji-Nya bagi umat-Nya begitu besar dan menakjubkan, dan kita dipanggil untuk mengakui dan menyanyikannya. Kedua, ketaatan dan penghargaan terhadap keadilan Tuhan. Kita juga diajak untuk menghargai keadilan Tuhan. Meskipun kita seringkali tidak memahami jalan-Nya, kita percaya bahwa segala perintah-Nya adalah adil dan bermakna. Renungan ini mengingatkan kita untuk hidup dalam ketaatan terhadap kehendak-Nya. Ketiga, kesetiaan dalam hidup. Mengenang janji-janji Allah dan memuji keadilan-Nya melahirkan komitmen dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk hidup dengan kesetiaan terhadap-Nya, mematuhi perintah-perintah-Nya yang adil, dan mempersembahkan segala yang kita lakukan sebagai pujian kepadanya. Keempat, refleksi pada kehidupan kita. Dalam renungan ini, kita dapat menilai bagaimana kita menggunakan lidah kita sehari-hari. Apakah kita menggunakan lidah kita untuk memuliakan Tuhan dan mengakui keadilan-Nya, ataukah kita terjebak dalam pembicaraan yang tidak bermakna atau bahkan menyakitkan? Renungan ini mengajak kita untuk menyadari bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan lidah kita dengan bijaksana. Kita dipanggil untuk memuji dan menyanyikan pujian kepada Tuhan atas janji-janji-Nya yang setia, sambil hidup dalam ketaatan terhadap perintah-Nya yang adil.
Karena itu, renungan ini mengajak kita untuk memeriksa kembali hubungan kita dengan Tuhan dan bagaimana kita menggunakan lidah kita dalam memujinya dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Yesus menjadikan segala-galanya baik. Keadaan yang selalu diharapkan ialah keadaan di mana kita selalu merasa dilindungi dan merasa aman. Bahkan terkadang, untuk mencari rasa aman dan terlindungi, banyak rumah atau tempat-tempat sudah memakai kecanggihan teknologi seperti CCTV untuk bisa memantau sekeliling rumahnya. Bukan hanya itu saja, bahkan hukum di negara Indonesia ini juga melindungi dan memberikan rasa aman kepada setiap rakyatnya melalui hukum yang ada seperti hukum perlindungan anak, perlindungan perempuan, perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, dan banyak lagi hukum terkait tentang perlindungan. Dari hal ini, kita bisa melihat betapa pentingnya rasa terlindungi itu, khususnya di tengah-tengah situasi dan kondisi sudah maraknya kejahatan dan orang yang melakukan tindakan kekerasan yang membuat kita sering mencari perlindungan dan keamanan bagi diri kita. Mencari orang yang dapat kita percaya untuk selalu ada bersama kita, senantiasa menjadi pelindung dan melindungi kita sehingga kita merasa aman dan tidak lagi takut serta khawatir sekalipun keadaan di sekitar kita tidak aman. Demikianlah dalam nas ini, Mazmur 125 dengan perikop aman dalam lindungan Tuhan, yang mana orang Israel juga mencari perlindungan dan keamanan dalam hidupnya. Dalam pasal ini, pemazmur benar-benar merasakan bagaimana perlindungan yang Tuhan berikan kepada bangsa itu dalam perjalanan mereka, dalam setiap peristiwa dan kejadian yang mereka alami di sepanjang perjalanan. Tuhan senantiasa melindungi. Penjelasan nas ini merupakan nyanyian ziarah bangsa Israel, yang mereka nyanyikan ketika mereka pergi ke Yerusalem. Banyak peristiwa dan tantangan yang bisa saja mereka hadapi di tengah-tengah perjalanan, tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa memberikan rasa aman karena melindungi mereka. Mereka dapat melewati perjalanan itu dengan baik dan bersukacita, dijauhkan dari orang fasik dan jahat. Nyanyian ini menggambarkan kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti Gunung Sion yang tidak goyang dan tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem yang berinti pada Gunung Sion adalah kota yang dipilih dan dikasihi Allah. Gunung yang kudus dan kokoh. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang akan selalu kokoh, kuat dan tidak ada yang dapat mengalahkannya. Karena Tuhan bersamanya, berada di sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Artinya, perlindungan dan penyertaan Tuhan kepada umatnya tidak hanya di waktu-waktu tertentu, melainkan di segala waktu sampai selama-lamanya. Tuhan menjadi benteng pertahanan bagi umatnya, sehingga mereka bisa berlindung pada benteng itu ketika musuh datang menyerang. Sebuah jaminan bagi orang yang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu beserta umatnya, menjaga dan melindungi dari segala ancaman, bahaya, musuh dan kejahatan yang mengintai. Di ayat 3 dikatakan, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Kekuasaan dan kehebatan orang fasik, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang melakukan kejahatan, tidak akan bertahan lama atau akan segera hancur dan musnah. Kekuatannya hanya sementara, karena akan dikalahkan oleh Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan orang fasik menang terhadap orang-orang benar yang menjadi umatnya. Tuhan tidak akan membiarkan orang fasik terus-menerus menganiaya dan merebut kebahagiaan atau bagian dari orang yang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan akan selalu membela hak orang yang percaya kepadanya, memiliki integritas dan yang tidak berkompromi pada kejahatan sedikitpun. Ayat 4-5 berkata, lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati, tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan.
Damai sejahtera atas Israel. Pemazmur berdoa untuk keadilan Tuhan, agar Tuhan memberikan keadilan dan kebaikan kepada orang yang baik dan tulus hati, serta menghadirkan damai sejahtera, kebahagiaan bagi Israel, umat Tuhan. Kiranya Tuhan menghukum orang yang melakukan kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari jalan Tuhan, melakukan hal yang tidak benar dan tidak percaya kepada Tuhan. Renungkan, pemazmur melalui nas ini menceritakan bagaimana kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari Tuhan dalam setiap kehidupannya sampai selama-lamanya. Ketika dalam perjalanan yang penuh dengan resiko dan tantangan serta bahaya, namun Tuhan senantiasa melindungi. Ketika kebahagiaan dan hak dirampas oleh orang fasik, Tuhan akan bertindak mengalahkannya. Bahkan Tuhan melakukan kebaikan kepada umat-Nya serta menghukum orang yang pantas dihukum sesuai dengan keadilan Tuhan. Begitupun dalam kehidupan kita saat ini. Ketika kita menjalani kehidupan kita, pekerjaan kita, selalu ada tantangan dan pergumulan yang kita miliki. Bahkan kita merasa takut tidak mampu melewati dan menghadapi semuanya. Namun melalui firman ini, kita diingatkan ketika kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita ini, Tuhan selalu berada di sekeliling kita, melindungi dan menjadikan kita kuat dan kokoh seperti Gunung Sion. Tuhan penuh dengan kebaikan bagi orang yang baik dan tulus hati. Kasih karunia-Nya tidak pernah habis dan terbatas bagi orang-orang yang mau mempercayakan hidupnya dalam perlindungan Tuhan. Ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja, ketika perasaan takut, gelisah dan khawatir, ingatlah Tuhan ada bersama dengan kita, di dalam-Nya kita merasa aman, dan tidak ada satu hal pun yang tidak baik yang dilakukan-Nya dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kepada siapa dan bagaimana kamu mencari rasa aman dan perlindungan di dalam kehidupanmu? Ketika kamu sudah percaya kepada Tuhan, dapatkah kamu merasakan bagaimana perlindungan dan rasa aman yang Tuhan berikan kepada kamu? Bagaimana kamu merespon setiap perlindungan yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupanmu? Hiduplah untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Dan Kristus telah mati bagi semua orang supaya mereka hidup, tidak lagi untuk diri sendiri tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Pada zaman ini manusia semakin berfokus kepada dirinya sendiri. Tren seperti swafoto membuat manusia semakin memuji dirinya sendiri. Mereka berusaha mencukupi kebutuhan sendiri. Dan sedapat mungkin hanya berelasi dengan orang lain jika itu menguntungkan. Pujian juga hanya ditujukan pada orang yang cantik dan kaya, bukan kepada orang-orang yang taat dan benar. Hal ini terjadi karena manusia terjebak dan terpenjara oleh berbagai hal duniawi, sehingga berlomba untuk menggapainya demi sebuah pengakuan duniawi. Hal inilah yang mau ditentang Rasul Paulus dalam nas ini, bahwa kita manusia tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan dari kematian. Kita hidup bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, bukan karena kekayaan yang kita miliki, dan tidak ada sesuatu hal yang bisa kita andalkan supaya kita bertahan dalam hidupi. Mari kita sadari bahwa hidup itu adalah anugerah Tuhan. Hidup kita telah ditebus dengan bayaran yang mahal, Dia mengorbankan dirinya, supaya kita hidup. Hidup kita bukanlah milik kita, melainkan milik Tuhan, artinya hidup kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjalaninya sesuai pengaturan yang dari Tuhan. Demikian jugalah kita orang Kristen di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, tanpa Tuhan hidup kita tidak akan teratur atau kacau balau. Tuhanlah yang membuat kita hidup. Pengorbanannya di kayu salib membuat kita hidup. Dengan demikian, sudah seharusnya kita tidak hidup untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kemuliaan nama Tuhan.
Marilah kita menghayati kasih Tuhan dalam hidup kita dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita layak bersyukur atas pengorbanannya dan bersungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Mari kita doa sejenak. Bapa Surgawi, sadarkanlah kami bahwa hidup kami adalah pemberian-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Amin. Kata-kata bijak kita adalah, hidup adalah pemberian terbaik dari Tuhan buat kita, maka selayaknya kita juga memberikan apa yang terbaik dalam hidup kita sebagai rasa syukur-Mu kepada Tuhan. Apakah yang dimaksud doktrin mengenai iluminasi Alkitab itu? Secara sederhana, iluminasi dalam aspek rohani berarti menyalakan cahaya atas pemahaman dalam bidang tertentu. Saat pencerahan ilahi mengungkapkan pengetahuan baru atau hal-hal yang terjadi di masa depan, kita menyebutnya sebagai nubuatan. Saat pencerahan mengungkapkan pemahaman dan penerapan dari pengetahuan yang telah diberikan sebelumnya, kita menyebutnya iluminasi. Pertanyaan pun muncul, bagaimana Allah mengiluminasi, menerangi pikiran mereka yang mempelajari firman-Nya? Tingkat paling dasar dari pencerahan adalah kesadaran atas dosa. Tanpa kesadaran ini, segala sesuatu adalah sia-sia. Mazmur 18 ayat 28 mengatakan, "Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan, Allahku, menyinari kegelapanku." Mazmur pasal 119, pasal terpanjang dalam Alkitab, merupakan sebuah nyanyian mengenai firman Allah. Ayat 130 berkata, "Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh." Ayat ini mengungkapkan metode dasar dari iluminasi Allah. Saat firman Allah memasuki hati seseorang, maka firman itu akan memberikan penerangan dan pemahaman. Untuk alasan ini, kita berulang kali diperintahkan untuk mempelajari firman Allah. Mazmur 119 ayat 11 mengatakan, "Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Ayat 98 dan 99 mengatakan, "Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan." Mempelajari firman Tuhan dengan teratur akan mengarahkan seseorang, termasuk memberinya pemahaman ketika menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Ini adalah metode pertama dari iluminasi Allah, yang menjadi titik awal bagi kita semua. Di Mazmur pasal 119, kita juga menemukan jenis lain dari iluminasi Allah. Ayat 18 mengatakan, "Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu." Keajaiban-keajaiban ini bukanlah wahyu yang baru, tetapi hal-hal yang telah lama ditulis sebelumnya, tapi baru sekarang dapat dipahami oleh pembacanya. Demikian pula di ayat 73 yang menyatakan, "Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu." Ini merupakan permohonan supaya bisa mendapatkan pemahaman untuk menerapkan hukum-hukum Allah. 15 kali dalam Mazmur ini, Allah diminta untuk mengajarkan atau mengaruniakan pemahaman mengenai hukum-hukum-Nya. Salah satu bagian Alkitab yang terkadang menimbulkan kontroversi jika dikaitkan dengan iluminasi adalah Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus saat itu sedang berbicara kepada para rasul. Dia memberikan pengajaran terakhir kepada mereka sebelum kematiannya. Kelompok manusia yang istimewa ini bertanggung jawab untuk memberitakan kabar baik mengenai Yesus Kristus ke seluruh dunia. Mereka telah menghabiskan waktu 3,5 tahun bersamanya, menyaksikan mukjizatnya, dan mendengarkan ajarannya. Dalam menyampaikan ajaran ini ke seluruh dunia,
mereka akan memerlukan pertolongan khusus dari Allah untuk mengingat semuanya dengan tepat. Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus akan mengajar mereka dan mengingatkan mereka terhadap apa yang telah dikatakan, sehingga mereka bisa menyampaikannya kepada yang lain. Meskipun ayat ini menyatakan kalau para rasul akan mendapat pertolongan ilahi saat menulis Injil, namun tidak secara khusus menyatakan kalau Roh Kudus akan melakukan hal yang sama kepada semua orang percaya. Lantas, apakah iluminasi Roh Kudus juga berlaku pada orang percaya? Di Efesus 1 ayat 17-18, Paulus menyatakan kepada kita bahwa Roh Kudus mengaruniakan hikmat dan wahyu mengenai Yesus Kristus dan membuka mata pemahaman sehingga kita dapat mengetahui tujuan Allah dalam hidup kita. Di 1 Korintus 2 ayat 10-13, Allah mengungkapkan rencananya kepada kita melalui Roh Kudus, yang mengajari kita hal-hal rohani. Konteks pada bagian ini menyatakan firman Allah sebagai sesuatu yang telah diungkapkan. Roh Allah akan selalu mengarahkan kita kepada firman Allah untuk mengajari kita. Sebagaimana Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes 16 ayat 12-15, Roh Kudus hanya akan mengulangi apa yang telah dikatakan oleh Bapa dan Anak. Pengulangan ini akan membantu kita untuk mengingat dan sepenuhnya mendengar apa yang telah Allah katakan kepada kita. Terkadang kita harus mendengar sesuatu berkali-kali sebelum kita benar-benar mendengarnya. Itulah saat Roh Kudus bekerja dan mengambil bagian. Satu hal yang sering diabaikan dalam pembahasan iluminasi adalah tujuannya. Dari beberapa penjelasan, tampaknya tujuan keseluruhan dari iluminasi adalah pemahaman firman Allah secara akurat dan tepat. Tidak perlu dipertanyakan bahwa Allah menghendaki kita untuk memahami secara akurat apa yang telah disampaikannya kepada kita. Firman-Nya memiliki arti. Kita harus memberikan perhatian atas rincian dari firman tersebut. Bagaimanapun, pemahaman yang tepat atas suatu kebenaran tanpa penerapan yang nyata juga bukanlah hal yang baik. Kembali pada Mazmur 119, kita menemukan pernyataan tujuan sehubungan dengan ayat-ayat tentang iluminasi, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati, supaya aku tahu peringatan-peringatanmu, supaya aku hidup. Iluminasi selalu mengarah kepada tindakan. Mengapa Allah menolong kita untuk memahami firman-Nya? Supaya kita sanggup untuk hidup di dalam terang-Nya. 1 Yohanes 1 ayat 6 menantang kita. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Kita dapat menguraikan ayat ini seperti berikut. Jika kita berkata bahwa kita telah mendapat pencerahan, namun masih berjalan dalam kegelapan, kita berbohong bahwa kita telah memahami firman Allah. Roh Allah, yang memberikan kita pencerahan untuk memahami firman Allah, membawa pengetahuan tersebut dan membimbing kita untuk menghidupi firman itu. Roma 8 ayat 14 mengatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Karya iluminasi dari Roh Kudus dalam hidup kita adalah konfirmasi bahwa kita memang anak-anak Allah. Demikian renungan dan khotbah kita pada pagi hari ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan seluruh ayat emas hari ini. Dan demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari jalani hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara, dan biarlah janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Saya percaya, firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara, dan kini tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dan dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara, dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan percaya Dia Allah yang mengasihi setiap manusia dimanapun berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan ini karena kami bisa merendahkan diri bersama dan memohon di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya, Engkau Bapa yang baik, Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mukjizat di dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa, dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, dan penyertaan-Mu nyata bagi mereka, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka akan kerjakan. Kiranya campur tangan Tuhan Yesus Kristus selalu bersama mereka, dan kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit. Kiranya Tuhan segera campur tangan untuk kesembuhan mereka. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan berikan pemulihan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, dalam nama Yesus, dan kami berdoa, kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup di dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka? Kiranya Tuhan berkenan menolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga anak-anak-Mu, semoga menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dan menjadi keluarga yang beriman. Dan juga untuk suami, istri, anak-anak, dan semuanya, agar takut akan Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarganya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera, penuh sukacita selalu. Tuhan yang baik, saat ini kami berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan, dan ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan yang baik. Inilah doa kami, inilah seruan kami anak-Mu. Berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, dan biarlah kuasa-Mu, mukjizat-Mu, dan berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka pemenang. Nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu. Berkat-berkat-Mu dicurah dan kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu,
biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam melakukan segala kegiatan di dalam kehidupan mereka. Sukacita memenuhi kehidupan mereka dalam mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah pekerjaan mereka menuai keberhasilan di dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, dalam apapun yang mereka kerjakan, berikan mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan tugas tanggung jawab dari pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmat-Mu kiranya memenuhi anak-anak-Mu, dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Allah. Berkati kami Tuhan dan mampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Berkati selalu anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu Bapa, kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis, kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka, berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Biarlah dalam keadaan sulit dan dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Engkau yang memberi mereka hikmat, untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan langsung oleh Tuhan, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu, usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu. Bagi pekerja dan juga bagi banyak orang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, kiranya apa yang mereka tanam agar dapat menuai baik, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai hasil yang luar biasa dengan penuh sorak-sorai dalam nama Tuhan. Berkati juga para petani musiman ini, berkati cuaca, berkati musim demi musim sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Berkati juga para nelayan, Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan, agar mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama pelayarannya ya Tuhan. Berkatilah kiranya semua para pedagang, kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan dan semoga tidak bertentangan dengan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Tuhan yang baik, berkati juga para buruh kasar dan tukang. Campur tangan dan berkati kehidupan mereka, kiranya Tuhan menjaga, melindungi di dunia kerja mereka. Kiranya, angka kehidupan dan ekonomi mereka naik karena Tuhan memberkati kehidupan mereka. Lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kira selalu memberkati kehidupan mereka. Berkati juga apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka agar mereka dapat dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai,
Berkati para PNS atau pegawai negeri sipil ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka, jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati juga tentara dan polisi ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tentara dan Polri. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga. Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai tenaga medis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan, berkati ya Bapa, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang. Juga siapapun yang mereka rawat, kiranya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para tenaga medis, semuanya Tuhan yang memberkati. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa, bukalah pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun. Saat ini hamba berdoa Tuhan, kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu, mungkin ada mereka yang profesi mereka belum kami sebutkan. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Saya percaya bahwa saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara pendengar saudara rohani saat ini rindu berlangganan dengan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, maka silakan lihat di kolom deskripsi video ini. Mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara dan jadilah anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di renungan pagi hari saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.